Halo teman-teman. Seberapa tahukah kalian tentang gangguan mood? Apakah mood swing dan bipolar menjadi kata pertama yang terlintas di benak kalian? Mungkin bagi sebagian orang, gangguan mood dianggap sebagai masalah yang sepele atau sesuatu yang bisa diabaikan. Tetapi siapa sangka gangguan mood bisa menjadi masalah yang serius bila diabaikan. Gangguan mood mencakup berbagai gangguan emosi yang membuat seseorang tidak dapat berfungsi, mulai dari kesedihan pada depresi hingga euforia yang tidak realistis dan irabilitas pada mania. Adapun karakteristik umum gangguan mood yaitu 1. Depresi gejala dan simptom. Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti, perasaan bersalah, menarik diri dari orang lain, tidak dapat tidur, kehilangan selera makan, hasrat seksual, minat serta kesenangan dalam aktivitas yang biasa dilakukan. Memusatkan perhatian dapat menjadi sesuatu yang sangat melelahkan bagi orang-orang yang mengalami depresi. Setiap momen menjadi sangat berat dan kepala mereka terus-menerus dipenuhi dengan pikiran yang menyalahkan diri sendiri seperti meremas tangan, selalu mengeluarkan suara, mengeluh, dan menyampaikan keluhan. 2. Mania, gejala dan simptom. Mania merupakan kondisi di mana mengalami gejala kegembiraan amat sangat yang tidak beralasan, mudah tersinggung yang disertai hiperaktivitas, banyak bicara, pikiran yang melompat-lompat, dan perhatian yang mudah teralih. Kondisi individu yang mengalami mania namun tidak mengalami depresi sangat jarang ditemui di rumah sakit. Orang yang mengalami kondisi ini dapat berlangsung selama berhari-hari hingga beberapa bulan. Setiap upaya untuk mengendalikan berbagai ekses tersebut dapat langsung menimbulkan kemarahan dan bahkan amukan. Mania biasanya terjadi secara tiba-tiba selama 1 atau 2 hari. Tidak hanya karakteristik, selanjutnya kita akan membahas daftar diagnosis resmi gangguan mood, yaitu diagnosis depresi mayor merupakan mood depresi atau hilangnya minat dan kesenangan berlangsung selama sekurang-kurangnya 2 minggu. Selain itu, penegakan diagnosis ini memerlukan hadirnya 4 simptom tambahan, seperti gangguan tidur, hilangnya nafsu makan, hilangnya energi dan sulit berkonsentrasi, dan pikiran untuk bunuh diri. Diagnosis depresi mayor ini 3 kali lebih banyak perempuan dibanding laki-laki dan sering terjadi di kalangan masyarakat kelas sosial ekonomi rendah. Sekitar 12% kasus depresi menjadi gangguan kronis dengan depresi lebih dari 2 tahun. Selanjutnya, diagnosis gangguan bipolar. Gangguan bipolar ini merupakan gangguan mania dan gangguan campuran yang mencakup simptom-simptom mania dan depresi. Gangguan bipolar lebih sedikit terjadi dibandingkan gangguan mayor. Tingkat kejadiannya lebih banyak laki-laki dibanding perempuan, seperti halnya depresi mayor. Gangguan bipolar cenderung berulang seperti gampang tersinggung dan pikiran yang melompat-lompat. Heterogenis dalam teori masalah dalam klasifikasi gangguan mood adalah heterogenitas yang sangat besar. Orang-orang yang mendapatkan diagnosis yang sama dapat sangat berbeda satu sama lain. Beberapa pasien yang mengalami depresi dapat didiagnosis mengalami ciri-ciri psikotik jika mereka mengalami delusi atau halusinasi. Beberapa pasien depresi dapat memiliki ciri-ciri melankolik. Istilah melankolik merujuk pada suatu pola spesifik simptom-simptom depresif. Para pasien yang memiliki ciri-ciri melankolik tidak mendapatkan kesenangan dalam aktivitas apapun dan tidak dapat merasa lebih baik, walaupun hanya sementara ketika terjadi sesuatu yang menyenangkan. Mood mereka yang tertekan memburuk pada pagi hari. Mereka bangun sekitar 2 jam lebih pagi dan kehilangan nafsu makan dan berat badan. Mereka sangat lemas atau terlalu bersemangat. Setelah itu, ada gangguan mood kronis. Gangguan mood kronis mencantumkan 2 gangguan siklotimik dan distimik, yang dimana terganggunya mood merupakan ciri dominan. Gangguan siklotimik mengalami mood tertekan dan dapat mengalami serangkaian simptom berpasangan dalam depresi dan hipnomia. Sedangkan gangguan distimik mengalami depresi kronis yang merasa sedih dan hanya merasakan sedikit kesenangan. Adapun orang yang mengalami gejala depresi yaitu insomnia, terlalu banyak tidur, merasa tidak mampu, tidak efektif, kurang energi, pesimis, tidak mampu berkonsentrasi dan berpikir jernih, dan keinginan menghindari orang lain. Selanjutnya, apa aja sih penanganan pada gangguan mood? Gangguan mood bisa ditangani dengan beberapa terapi, yaitu terapi psikologis depresi. 1. Terapi psikodinamika.
Terapi psikodinamika melihat depresi sebagai hasil dari rasa kehilangan dan kemarahan yang dialihkan secara tidak sadar ke dalam diri. Terapi psikoanalisis ini bertujuan untuk membantu klien memahami konflik yang tertekan dan melepaskan agresivitas yang dialami. Dengan mengungkapkan motivasi di balik depresi dan memperbaiki hubungan interpersonal yang mempengaruhi. Fokusnya bukan hanya pada masa lalu, tapi juga pada solusi masalah dan pengembangan perilaku baru yang lebih memuaskan. 2. Terapi kognitif dan perilaku atau Cognitive Behavioral Therapy. Kesedihan mendalam dan harga diri rendah yang dirasakan penderita depresi seringkali disebabkan oleh skema negatif dan kesalahan pola pikir. Maka, Beck menyusun terapi kognitif dengan tujuan mengubah pola pikir dan perilaku maladaptif mereka. Terapis mencoba mempersuasi klien untuk mengubah pendapat atau cara pandang mereka tentang diri sendiri dan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Hal ini dilakukan berusaha untuk memperbaiki harga diri dan kesejahteraan psikologis klien. 3. Terapi berbasis pola pikir, yaitu untuk mengurangi kekambuhan depresi dengan meningkatkan kesadaran diri. Terapi ini gabungan antara CBT dan mindfulness atau meditasi dengan menggunakan kesadaran diri untuk mengenali pola pikir negatif yang berulang. 4. Pelatihan keterampilan sosial. Ciri utama depresi yakni kurangnya pengalaman yang memuaskan dengan orang lain. Karena itulah terapi ini memfokuskan untuk membantu klien memperbaiki interaksi sosial mereka menjadi lebih efektif. Dalam pelatihan keterampilan sosial, terapis mendorong klien untuk tidak terlalu keras menilai performa mereka dalam interaksi sosial, serta memberikan dukungan untuk meningkatkan efektivitas dalam perilaku sosial yang tampak. 5. Terapi aktivasi behavioral. Terapi ini berfokus pada pemberian keterampilan dan dukungan sosial untuk terlibat dalam berbagai aktivitas menyenangkan pada klien yang berfungsi sebagai perilaku antidepresan. Hal ini dilakukan agar mengurangi perilaku menarik diri dan menghindar yang umum dijumpai pada klien dengan depresi mayor, karena perilaku tersebut dapat memperburuk gejala depresi. Selain terapi psikologis depresi, ada pun terapi gangguan bipolar, yaitu 1. Edukasi penanganan gangguan bipolar. Dengan edukasi yang hati-hati, dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan. Misalnya lithium, yang membantu mengurangi naik turunnya mood sehingga dapat menciptakan stabilitas yang besar dalam hidup pasien. 2. FFT, atau Family Focused Treatment, adalah terapi psikososial yang terbatas bagi pasien yang dirawat jalan dan keluarganya. Terapi yang mencakup edukasi kepada keluarga mengenai penyakit terkait dengan upaya meningkatkan komunikasi dalam keluarga dan pelatihan penyelesaian masalah. Terapi ini memberikan hasil yang lebih positif pada gangguan bipolar daripada pemberian obat. 3. Terapi ritme interpersonal dan sosial, atau terapi penyelesaian masalah. Terapi yang membantu pasien agar dapat lebih baik dalam menghadapi berbagai peristiwa hidup yang memicu stres dan episode manik, juga memperoleh dukungan empiris. Terapi ini diberikan bersama dengan obat-obatan dan menggabungkan prinsip dasar psikoterapi interpersonal dan teknik behavioral. Tujuannya adalah membantu pasien mengatur rutinitas hariannya, menyelesaikan masalah-masalah interpersonal, dan patuh terhadap pengobatan medis sesuai resep. Terapi yang terakhir adalah terapi gangguan mood, antara lain 1. Terapi kejut elektrik konvulsif atau ECT. Terapi yang diberikan kepada pasien skizofrenia sekaligus depresi parah yang dilakukan di rumah sakit. ECT umumnya digunakan ketika depresi berat tidak merespon terhadap bentuk terapi lain, atau mungkin digunakan ketika pasien menimbulkan ancaman yang parah terhadap diri mereka sendiri atau orang lain dan terlalu berbahaya jika menunggu sampai obat mulai bekerja. 2. Terapi obat adalah terapi yang paling umum digunakan. Walaupun begitu, tidak semua orang berhasil dengan terapi ini, dan berbagai efek sampingnya kadang serius. Efek samping pada obat bisa dilihat pada tabel berikut ini.